Anda tidak diizinkan untuk bersetubuh dengan landak. Di Singapura, kencing di elevator atau lift adalah tindakan ilegal. Gak ngerti gue, sumpah. 1, 2, 3, let's go. Halo semuanya, selamat datang di channel Akurpedia. Kali ini kita ada di sesi kulak dan kulik. Pada sesi ini kita akan membahas nih yang lagi heboh, yaitu undang-undang. Tapi kita nggak ngebahas undang-undang atau peraturan yang ada di negara itu loh. Jadi kita akan membahas negara lain. Karena negara itu loh mempunyai sistem demokrasi yang sangat luar biasa, sangat mendengarkan aspirasi rakyat, sangat mendengarkan suara rakyat, sangat memperdulikan kesejahteraan rakyat. Jadi kita akan membahas nih undang-undang dan peraturan-peraturan yang aneh yang tersebar di seluruh dunia. Oke, langsung aja kita bahas peraturan dan undang-undang aneh yang ada di seluruh dunia. Let's go! Jadi yang pertama, dilarang menyelamatkan orang tenggelam. Peraturan ini ada di negara Tiongkok, Cina. Lalu yang melatar belakangi terjadinya atau disahkannya peraturan ini, jadi mereka percaya nih teman-teman, bahwa menyelamatkan orang tenggelam bisa merusak nasib seseorang. Jadi meskipun niatmu baik, kamu harus berhati-hati, karena kamu nantinya bisa terkena hukuman dari pihak berwajib di Cina atau Tiongkok. Yang kedua, dilarang memamerkan tato. Peraturan ini ada di negara Jepang. Jadi apa sih yang melatar belakangi peraturan ini terjadi? Jadi sebenarnya di negara Jepang itu nggak melarang kalian untuk mempunyai tato, tapi tidak diperbolehkan untuk dipamerkan ke area publik. Kenapa? Hal ini berfungsi untuk mengurangi stigma masyarakat yang negatif terhadap yakuza dan kelompok kriminal. Jika kamu mau pertontonkan tato kalian, kalau kalian memamerkan tato kalian ya di area publik, maka kamu bisa jadi sasaran dari kelompok-kelompok kriminal karena mereka menganggap kamu sebagai musuh mereka. Dilarang memakan permen karet di area publik. Peraturan ini ada di salah satu negara di Asia Tenggara, yaitu adalah Singapura. Lalu apa alasan dari Singapura tidak memperbolehkan kalian makan permen karet di area publik? Karena demi kebersihan kota. Dikarenakan permen karet mempunyai tekstur yang lengket, jadi ketika kalian buang sembarangan, itu akan terinjak-injak oleh banyak orang dan akhirnya mengotori area publik. Itulah alasan kenapa kalian nggak boleh makan permen karet di area publik, khususnya di Singapura. Jadi kalau kalian ke Singapura, jangan makan permen karet ya. Lanjut, yang keempat, dilarang menginjak uang yang bergambar raja. Ini adalah peraturan di salah satu negara di Asia Tenggara juga, yaitu negara Thailand. Hal ini karena Thailand sangat menghargai rajanya. Jadi ini yang melatar belakangi kenapa negara Thailand melarang orang untuk menginjak uang yang bergambar raja. Oleh karena itu, orang-orang Thailand itu sangat menjaga sekali uang mereka dan tetap beretika ketika bermegang uang, tidak dilipat sembarangan dan diinjak sembarangan, tidak ditaruh sembarangan. Karena di situ ada foto raja yang mereka hormati dan mereka segani. Nice. Selanjutnya, dilarang memberi makan pada merpati. Jadi ini adalah peraturan yang ada di negara Italia. Lalu mengapa ada peraturan ini? Hal ini karena kalian tahu kan, makhluk hidup kalau habis makan itu pasti mengeluarkan kotoran. Maka oleh karena itu dikhawatirkan ketika merpati-merpati ini dikasih makan, dia akan pup sembarangan di jalan maupun bangunan-bangunan yang ada di Italia. Bahkan ada dendanya loh untuk kalian semua yang telah memberi makan merpati, yaitu sebesar 50 dolar Amerika sampai 600 dolar Amerika. Kan sayang banget ya, kalian bisa pakai uang itu buat keperluan yang lain. Lanjut, dilarang mengemudikan mobil kotor. Peraturan ini ada di negara Rusia. Jadi di Rusia itu sangat melarang kalian semua untuk berkendara menggunakan mobil yang kotor. Oke, kalau kalian lihat
potret-potret di Rusia tuh mobilnya pada bersih-bersih, men. Karena kalau kalian ketahuan melanggar aturan ini, yaitu berkendara dengan kendaraan yang kotor, maka kalian akan dikenakan denda sebesar $100 Amerika. Mending kalian buka bisnis Steam di sana, pasti bakal laku banget. Ini bakal ngebuat bisnis Steam motor dan mobil stong peningkatannya. Selanjutnya, dilarang meludah. Peraturan ini berada di Singapura, kota London, dan juga kota Barcelona. Kenapa bisa terjadinya peraturan ini? Karena pemerintah menganggap bahwa meludah sembarangan akan menimbulkan masalah kesehatan dan juga pencemaran lingkungan. Dan oleh karena itu, bahkan denda untuk para pelaku dari pelanggar peraturan ini lumayan gede banget loh. Contohnya di London, kalau kalian ketahuan buang ludah sembarangan, kalian bakal kena denda sebesar 80 pound sterling. Selanjutnya, dilarang asal foto. Peraturan ini dilarang sekali berada di negara Pakistan. Jadi kalau kalian lagi liburan ke negara Pakistan, kalian dilarang untuk potret-potret area-area tertentu. Contohnya seperti bangunan pemerintah dan bangunan militer. Karena itu tidak dibolehkan di Pakistan. Kalau kalian mau foto itu, benar-benar mau foto itu, kalian harus benar-benar izin sama instansi terkait. So, kalau kalian ke Pakistan, tolong kalau kalian potret-potret, hindari bangunan-bangunan dari instansi pemerintahan maupun instansi militer. Oke? Lanjut. Jangan pernah tanya asal-usul negara Australia kalau kalian lagi di Australia. Hal ini karena Australia merupakan negara yang multikultur. Terdapat banyak sekali pendatang yang akhirnya menetap di Australia dari mulai Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa, Amerika, Amerika Latin. Mereka menjadi pendatang di Australia dan menetap di sana. Jadi kalau kalian bertanya nih ke mereka, gimana sih asal-usul dari Australia? Itu merupakan hal yang sangat mereka tidak sukai karena mereka menganggap kamu mempertanyakan kadar keaustraliaan mereka. Jadi kalau kalian ke Australia, tolong hindari bertanya asal-usul negara Australia ya. Selanjutnya, di California, sebuah kendaraan tanpa pengemudi tidak boleh melewati kecepatan 60 mil per jam. Gue ulangin lagi, sebuah kendaraan tanpa pengemudi tidak boleh melewati kecepatan 60 mil per jam. Gimana caranya? Gimana caranya tanpa pengemudi bisa melewati kecepatan 60 mil per jam? Bentar, gue baca dulu. Ternyata ada lanjutannya, sorry. Walaupun hukum ini terdengar tidak masuk akal, tetapi telah dibuktikan mobil tanpa pengemudi oleh Google. Oh iya benar juga sih, karena ada beberapa mobil yang punya fitur driverless car. Jadi masuk akal. Ini masih bisa diterima. Mantap. Jadi ini yang melatar belakangi kenapa tidak boleh ada kendaraan tanpa pengemudi melewati kecepatan 60 mil per jam. Gue awalnya mikirnya aneh banget sumpah, tapi setelah gue tahu alasannya, jadi ya benar juga sih, karena bahaya banget. Lanjut. Di Florida, Anda tidak diizinkan untuk bersetubuh dengan landak. Gue ulangin lagi. Anda tidak diizinkan untuk bersetubuh dengan landak. Pertanyaan gue yang sangat-sangat mudah. Siapa yang fetis sama landak? Udah, coba ketemuin deh lo. Kalau lo fetis sama landak, komen di bawah, kita berantem sumpah. Ini aneh banget, men. Aneh banget, cuk. Sumpah ini aneh banget. Ada loh orang yang fetis sama landak di Florida. Ini motivasinya apa? Ada lanjutannya. Hal ini memang tidak masuk akal. Tapi pada kenyataannya ada 2 orang turis Rusia yang ingin mencoba melanggar hukum ini. Sumpah aneh banget. Lo kenapa sih bisa fetis sama landak gitu? Ada nafsu aneh banget gitu loh. Gak ngerti gue. Lanjut deh.
Di Nova Scotia, Kanada, menyiram rumput selagi hujan adalah ilegal. Menyiram rumput selagi hujan adalah ilegal. Mungkin ini untuk menghemat air ya. Jadi penggunaan air itu bisa dialokasikan buat yang lain. Sebenarnya ini peraturan aneh tapi punya tujuannya gitu. Tujuannya juga bagus. Kan logikanya gini dong. Kalau misalkan kita lagi nyiram tanaman, terus tiba-tiba hujan, pasti kita berhenti dong. Karena airnya dari air hujan. Ngapain kita nyiram tanaman? Paling kita dianggap gila sama tetangga kita. Nggak mau kan kalau dianggap gila sama tetangga lu? Nggak mau kan? Makanya jangan nyiram tanaman pas hujan. Udah. Lanjut. Di New York, melompat dari gedung akan dihukum dengan kematian. Jadi deskripsinya gini. Kalau lo punya niat buat loncat dari gedung, lo bakal dihukum dengan kematian. Gini loh, orang melompat dari gedung, misalkan dari lantai 10, loncat, itu kan pasti buat bunuh diri ya, biasanya. Biasanya kasus-kasus orang loncat dari gedung itu bunuh diri. Tapi kalau misalkan dia jatuh dan cacat, dia akan menerima hukuman, yaitu kematian. Begitulah cerita peraturan di New York. Kalau lo melompat dari gedung, lo akan dihukum dengan kematian. Oh, ada deskripsinya. Mungkin ini nggak masuk akal, tapi akan masuk akal jika dalam situasi yang berbeda. Misalkan orang itu melompat untuk memacu adrenalin seperti terjun payung, bungee jumping, maupun parkour. Jadi ini masuk akal ketika dalam situasi yang berbeda. Lanjut, di United Kingdom, seorang wanita hamil boleh kencing di mana saja yang ia mau, termasuk topi polisi jika ia memintanya. Gue ulangin lagi, seorang wanita hamil boleh kencing di mana saja yang ia mau, termasuk topi polisi jika ia memintanya. Siapa wanita hamil yang pipis lebih milih kencing di topi polisi ketimbang di toilet? Kan udah ada toilet umum, kenapa harus di topi? Kenapa? Gue gak ngerti nih, sumpah gue gak ngerti. Kan bisa lo ke pom bensin dulu, atau tok, permisi ibu, bapak, saya mau numpang pipis di rumah bapak ibu, boleh nggak? Kan bisa, nggak apa-apa itu. Kok di topi polisi? Ngapain? Nggak ngerti gue, sumpah, nggak ngerti gue. Next, di Singapura, kencing di elevator atau lift adalah tindakan ilegal. Maksud gue gini loh ya, tempat yang ada elevator atau liftnya itu pasti kan tempat yang mewah ya, seperti bangunan mall atau bangunan lain lah ya. Pasti kan mereka kalau punya lift, berarti dia pembangunannya juga udah bagus dengan budget yang lumayan kan, supaya bisa ada liftnya. Dan tiap lantai pasti ada toilet dong, pasti ada toilet. Kenapa bisa ada peraturan ini? Padahal ketika kita naik lift, kita bisa turun sebentar di lantai tertentu, kita buang air kecil, lalu kita lanjut lagi naik liftnya. Kenapa ada orang yang berpikiran mau kencing di lift sampai memicu pemerintah Singapura membuat peraturan ini? Gak ngerti gue. Lanjut. Di Swiss, membacakan puisi sambil menuruni gunung dengan ski adalah ilegal. Membacakan puisi ketika menuruni gunung sambil naik ski merupakan ilegal. Ada yang bisa jelasin kenapa? Tolong komentar di bawah. Mungkin ini ada mitos-mitos terdahulu, kalau misalkan turun gunung naik ski lo jangan baca puisi, nanti kenapa-napa. Mungkin ini mitos yang akhirnya menjadi peraturan pemerintah. Gue gak ngerti sumpah, tolong komentar di bawah, kasih gue penjelasan, oke? Lanjut. Dan ini yang terakhir.
Di New Jersey, Amerika Serikat, bermain gadget sambil berjalan akan dikenai hukuman penjara. Sebenarnya nggak aneh sih, ini menurut gue peraturan yang baik, karena di era sekarang ini baik banget generasi-generasi nunduk yang bertebaran. Jalan, pegang HP, kadang-kadang nggak concern sama depan mereka tuh udah apa gitu. Jadi itu berbahaya sebenarnya. Pertama, memicu kriminalitas. Karena kalau posisi nunduknya itu kan posisi lemah sih menurut gue. Jadi maling tuh ngambil bisa kabur gitu. Pokoknya segala hal-hal berbau kriminal lah memicu gara-gara hal ini. Bahkan nih di New Jersey ini yang merupakan salah satu kota yang ada di Amerika Serikat mengajukan rancangan undang-undang yang dapat menjerat ketika sedang bermain gadget mereka sambil berjalan akan dikenakan denda sebesar $50 Amerika dan hukuman penjara selama 15 hari. Baik teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu ya teman-teman ya, nggak bayar. Sumpah, nggak bayar. Kalian cuma klik subscribe, itu nggak bayar. Like video ini nggak bayar. Serta share ke teman-teman kalian supaya semua tahu tentang peraturan aneh dan unik yang ada di seluruh dunia. Oke, Agropedia di sini. Thank you for watching and bye bye.